Baik teman-teman, dengan kami dari Nexus Fiberlink Indonesia, kami salah satu perusahaan yang bergerak sebagai penyedia perangkat jaringan terkhusus untuk teman-teman para pengusaha RT RW Net. Nah, ini ada beberapa perangkat, terutama salah satunya adalah perangkat yang wajib ketika kita pengen buka usaha WiFi, khususnya RT RW Net. Pertama itu adalah Mikrotik ya, yang sudah sangat amat familiar sekali produk ini. Ini Mikrotik dengan tipe RB450GX4. Memang pada dasarnya kalau kita baru start dengan klien mungkin 30-50, ada Mikrotik tipe di bawah ini ya. Tapi kalau memang kita pengen mendapatkan distribusi maksimal, ya maka tipe yang GX4 ini menjadi salah satu Mikrotik yang recommended ya. Dan ini bisa menampung lebih dari 50 user. Nah terus, ini yang pertama ya. Yang kedua, yang tidak kalah penting juga adalah kabel fiber optik. Yang hari ini bisa kita lihat ada dua merek yang kita punya saat ini, merek Spectra dan merek Netkabel ya. Kalau dilihat secara fungsi, kedua daripada produk fiber optik ini sama-sama satu core 3 sealing, sama-sama satu core 3 sealing, tapi memang yang biasa mungkin teman-teman udah kenal dan sudah sering didengar ya merek Spectra ya, daripada merek Netkabel ya. Tapi keduanya fungsinya kurang lebih lah ya. Tinggal bagaimana teman-teman bisa memakainya atau menggunakannya. Terus ada produk yang ketiga setelahnya adalah modem ya. Nah, ini modem yang juga menjadi salah satu produk yang wajib dipakai oleh seluruh user atau klien-klien di rumahnya mereka untuk bisa memberikan sinyal jaringan dan mendistribusikan bandwidth ke perangkat kita, baik itu laptop, TV ataupun handphone. Dan memang setelahnya ya, sebelum memang modem ini dipakai ke klien ya atau ke rumah-rumah pelanggan ya, ini ada box ODP. Ini yang kami tampilkan adalah box ODP 1:8. 1:8. Ini box ODP ini ada dua tipe teman-teman. Ada box ODP PLC. Yang PLC itu dia menggunakan kabel seperti ini. Nah, ini menggunakan kabel seperti ini. Nah, box PLC menggunakan seperti ini. Terus ini splitternya ya. Splitter PLC, boxnya box PLC. Ada juga PLC box yang splitternya sudah siap jadi ya. Nih, seperti ini barangnya. Nah, keduanya sama ya. Tapi kalau ini teman-teman perlu merakit ulang di dalam box ODP-nya ya, atau biasa ini juga dijadikan sebagai ODC ya, sebagai sentral ya atau center ya. Nah, terus yang juga biasa ada beberapa teman-teman yang menggunakan splitter box yang seperti ini ya. Nah, tinggal bagaimana teman-teman terbiasa, apakah biasanya ketika memulai bisnis ini ya, atau ketika teman-teman belajar menggunakan splitter PLC atau menggunakan splitter box. Apa perbedaannya? Kalau menggunakan splitter box seperti ini lebih simpel teman-teman. Ini tinggal plug and play. Jadi tinggal kita pasang di dalam boxnya ya, ini langsung kepasang. Sedangkan splitter PLC ini harus kita rakit dulu ya. Nah, splitter PLC yang ini harus kita gunakan adaptor ya. Nah, ini adaptornya. Nah, ini adaptornya, ini yang biasa. Ada yang lebih bagus, ini yang biasa kami gunakan. Ada merek, ini yang biasa tidak mereknya ya. Terus ada juga merek PAS. Nah, PAS ini mereknya sudah nempel di sini nih, ada tulisannya PAS yang biasa kita gunakan juga. Nah, jadi kalau splitter PLC isinya seperti apa Bang untuk splitter PLC ya? Nah, PLC seperti ini nih. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Nanti adaptornya atau konektornya ini tinggal kita masukin di bagian tengah-tengah seperti ini ya. Nah, kita tekan. Nah, tinggal kita masukkan aja ke dalam. Ini 1:8. Sedangkan kalau kita menggunakan splitter box, nah splitter box yang seperti ini beda nih. Cangkangnya, dudukannya beda. Maka boxnya beda lagi. Ada box yang lain khusus untuk splitter box seperti ini, tinggal ditempelkan. Cep. Nah, itu udah bisa langsung dipakai. Terus ada lagi teman-teman ya, setelah kita mengenal beberapa perangkat lainnya, kita juga tidak kalah penting yang mungkin sering teman-teman tahu, kita sebut dengan namanya patch core. Ini kabel patch core dengan panjang 1 meter dan panjang 1 meter. Biasanya teman-teman kalau menggunakan splicer, ini biasa kita pakai ya, bisa kita buka. Ini bisa dipakai untuk 2 sambungan kabel fiber optik. 2 sambung kabel fiber optik. Jadi ini bisa diputus, dipotong, terus disambung ke kabel fiber optik yang ini. Atau Spectra boleh, Netkabel boleh jika teman-teman menggunakan splicer. Tapi jika teman-teman tidak menggunakan splicer ya, maka sebenarnya teman-teman tidak memerlukan kabel patch core ini. Jadi cukup teman-teman menggunakan kabel core, pakai 1 core ini. Nanti bagaimana sambungnya Bang? Sambung ke modem. Karena pada bagian modem, di bagian modem sini,
Nah, ini kita harus sambungkan kabel fiber optiknya ke dalam ini nih. Nah, ke dalam ini ya. Nah, untuk sambungan sini bisa menggunakan fastcon atau kita sebut dengan fast connector. Nah, ini seperti ini fast connector, teman-teman. Yang kita punya ini modelnya model buaya ya. Fastcon model buaya. Jadi kalau kita putar, nah ini bisa kita buka seperti ini. Nah, jadi kabel fiber optiknya bisa dimasukkan ke dalam fastcon buaya ini. Nah, setelah kabel fiber optik masuk ke sini, ya manual ya, ini manual tanpa alat splicer. Ini kita masukin, terkunci. Habis itu, ini jangan lupa ya teman-teman, ini masukkan dulu kabel fiber optiknya, terus dikunci. Maka bagian depannya ini dibuka. Nah, ini yang kita pakai untuk masuk ke dalam modem. Nah, masuk ke dalam ini nanti dikunci dulu, dikunci. Nah, ini dipakai untuk masuk ke dalam modem. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi tanpa harus menggunakan kabel patch cord. Jadi cukup dengan kabel ini saja, kabel fiber optik saja. Nah, ini untuk beberapa perangkat yang mungkin bisa dipakai untuk teman-teman para pengusaha RT RW net, dan memang ada juga teman-teman yang menggunakan HTB. Nah, menggunakan HTB. Nah, HTB ini biasanya memang lebih low budget, cuman memang sambungannya agak lebih sedikit rumit. Bukan sambungannya ya, tapi harus nyambung ke rumah-rumah karena tidak ada box ODP seperti yang tadi kita lihat. Nah, jadi kalau teman-teman pengen hemat budget untuk mulai bisnis RT RW net, teman-teman bisa menggunakan HTB ya. Ini kalau yang kita punya merek Etherlink, ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk menggunakan HTB sebagai distribusi bandwidth-nya nanti di rumah-rumah klien. Tapi kalau teman-teman punya budget lebih, memang lebih stabil, kita bisa menggunakan box ODP yang seperti ini ya. Jadi sentral dia ya. Nah, jadi untuk teman-teman para pengusaha RT RW net yang pengen buka usaha WiFi, bukan buka usaha jaringan, kami dari Nexus Fiberlink Indonesia siap mensupport untuk keperluan bisnisnya teman-teman semua. Jangan lupa untuk support channel kami, like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga nanti akan ada banyak video-video edukasi yang bisa kami berikan untuk kalian semua ya. Terima kasih dari kami, Nexus Fiberlink Indonesia. Sampai jumpa.